Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa di surga, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Pada saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-17. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita supaya kita semakin hari tahu apa arti berterima kasih. Kita buka dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 hingga ayat yang ke-19. Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 hingga ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuk suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembalilah sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita melihat teks yang telah kita baca pada saat ini tentang bagaimana seharusnya berterima kasih. Kita melihat dalam teks ini bahwa ada 10, dikatakan 10 orang kusta, ya. 10 orang kusta. Nah, di sini dikatakan ketika ia bertemu dengan Yesus, mereka mengatakan, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Yesus memandang mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Di sini Bapak Ibu ada 10 orang kusta, yang dimana pada saat itu Yesus menyembuhkan mereka melalui menyuruh mereka pergi kepada imam-imam. Konteks pada zaman dahulu adalah bahwa ketika seseorang sembuh, dia harus menghadap imam-imam, menunjukkan kepada imam-imam bahwa mereka telah sembuh. Nah, sebenarnya ketika Yesus mengatakan itu kepada mereka, sebenarnya mereka belum sembuh, ya. Tapi Yesus menyuruh pergilah kepada imam-imam. Artinya, sebenarnya secara tidak langsung sebenarnya mereka sembuh, karena konteks pada zaman dahulu ketika orang-orang yang tadinya sakit, dia akan menghadap imam-imam dan akan diketahui imam-imam, dan di sana mereka disahkan sebagai orang yang sudah sembuh. Nah, sementara kan di sini kan Yesus kan hanya belum menyembuhkan sebenarnya yang 10 orang itu belum disembuhkan, ya. Mereka hanya minta tolong daripada Yesus, minta tolong kepada Yesus supaya mereka disembuhkan, tetapi Yesus hanya menyuruh mereka untuk datang kepada imam-imam. Artinya secara tidak langsung sebenarnya Yesus sudah menyembuhkan mereka, karena yang namanya disuruh kepada imam-imam, menghadap kepada imam-imam, artinya itu sudah sembuh, ya. Makanya pada faktanya di tengah perjalanan dikatakan ayat yang ke-14, lalu ia memandang mereka dan berkata kepada mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir di tengah jalan, ya. Itulah karena memang bagi Yesus tidak ada yang mustahil, ya.
pas di tengah jalan mereka jadi tahir. Nah, yang uniknya dan yang luar biasanya Bapak Ibu, ternyata di sini ketika mereka yang 10 tadi sudah sembuh, ternyata hanya satu orang yang datang menghadap Allah, yang 9-nya tidak ada. Yang 9-nya tidak datang kepada Yesus pada waktu itu. Hanya satu orang, dan itu pun dikatakan orang kafir. Kalau orang Samaria itu bagi orang Israel adalah orang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang sudah campur aduk, campur kawin mengawin begitu, ya. Bukan tidak clear, tidak jelas lagi keberadaan generasi keyahudian mereka. Sebenarnya mereka awalnya Yahudi, ya, tetapi karena mereka sudah kawin campur, mereka tidak dianggap lagi orang Yahudi. Makanya permusuhan antara orang Yahudi dengan orang Samaria itu mulai awalnya itu terjadi ketika Israel Utara dan Israel Selatan yang sudah terjadi dalam perjanjian lama. Nah, sampai teks ini mereka masih tetap, ya, membenci orang Samaria. Nah, di sini sangat ditekankan di situ, ya, ternyata yang satu orang itu adalah orang Samaria, orang yang tidak mengenal Tuhan di dalam pemikiran orang Yahudi. Ternyata yang 9 orang itu, ya, bisa kita tafsir itu adalah orang Yahudi sendiri, orang Yahudi yang meminta pertolongan daripada Yesus. Ternyata mereka tidak datang, ternyata mereka tidak mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita bisa melihat, ya, di dalam bagian ini bahwa justru orang yang tidak mengenal Tuhan yang lebih mengetahui bagaimana mengucapkan terima kasih. Justru sini yang katanya adalah orang-orang pilihan, yang katanya adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, orang Israel, justru mereka tidak mengenal Tuhan. Tentu ada beberapa faktor yang bisa kita selidiki kenapa yang 9 orang ini tidak mengucapkan terima kasih, tidak datang kepada Yesus. Kemungkinan pertama ialah karena dia tidak tahu siapa yang menyembuhkan. Karena apa? Karena kan Yesus kan menyembuhkan dia tidak secara langsung. Tidak seperti kejadian-kejadian yang lain langsung di situ di lapangan disembuhkan. Tidak, tetapi kan di sini kan sembuhnya itu kan di tengah jalan. Artinya sudah jauh dari Yesus. Dan kemungkinan besar mereka berpikir, bukan Yesus yang menyembuhkan. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua adalah bahwa memang betul-betul mereka tidak mau berterima kasih. Mereka langsung, saking senangnya, mereka langsung lebih dahulu datang kepada imam dan juga langsung mendatangi keluarganya. Tidak langsung kepada Tuhan. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Sebenarnya Bapak Ibu, terkadang kita kalau Tuhan menjawab doa kita, kita tidak langsung datang bilang terima kasih kepada Tuhan. Justru kita mengundang sahabat-sahabat kita, mengundang teman-teman kita, langsung datang kepada Tuhan, langsung datang kepada mereka, berpesta-pesta dan sebagainya. Makanya terkadang kalau Tuhan sudah menjawab doa kita, apakah kita bilang terima kasih kepada Tuhan? Atau jangan-jangan kita malah lupa menyatakan terima kasih kepada Tuhan. Nah, kita belajar sebenarnya Bapak Ibu pada teks ini ada dua kelompok lah bisa dikatakan. Orang Yahudi yang katanya mengenal Tuhan, sementara orang Samaria yang katanya tidak mengenal Tuhan. Yang saya gunakanlah katanya, ya, karena sekarang saya sudah memahami kebenaran bahwa siapapun, baik orang Yahudi, baik orang Samaria, baik orang non-Yahudi, Yunani, semuanya ketika percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Jadi dalam konteks inilah, makanya saya tuh membuat katanya begitu, ya. Nah, baik yang katanya orangnya, maksudnya yang katanya orang Samaria, justru dia yang lebih mengenal Tuhan. Makanya ada istilah dalam Alkitab mengatakan orang yang terkemudian akan menjadi orang yang terkebelakang. Artinya orang yang sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan, akhirnya dia ditinggalkan, tidak lagi mengenal Tuhan. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita Bapak Ibu. Marilah, ketika Tuhan sudah menjawab doa kita, ini yang menjadi poin bagi kita. Ketika Tuhan menjawab doa kita, kita harus utamakan juga bilang terima kasih kepada Tuhan. Jangan justru kita mengundang yang tidak sepantasnya kita undang, menghabiskan yang tidak sepantasnya kita habiskan. Cukup hanya berterima kasih kepada Tuhan. Ya, dengan cara banyak, dengan cara kalau memang kita punya uang lebih, ya kita bisa berterima kasih dengan orang-orang yang banyak menderita, orang-orang janda, orang yatim piatu dan sebagainya, kalau memang kita ada untuk itu. Nah, Bapak Ibu, adalah ketika Allah menjawab doa kita, ketika Allah mengabulkan doa kita, mari segera bersyukur, beribadah, menyembah Tuhan. Nah, itu bagaimana dampak, itulah sebagai contoh, ya, contoh kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita supaya kita semakin hari diteguhkan sebagai anak-anak Tuhan,
sepantasnya kita berterima kasih karena semua yang ada dalam hidup kita adalah pemberian Allah, dan berterima kasihlah senantiasa kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Kiranya firman-Mu ini menolong kami supaya kami semakin hari memahami apa arti sebagai anak-anak Tuhan, dan kami harus mengucapkan terima kasih karena segala sesuatu yang ada pada kami merupakan pemberian dari Allah, merupakan jawaban dari setiap doa kami. Ajar kami berterima kasih, ajar kami bersyukur lewat menyembah Tuhan, lewat mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan, lewat beribadah di setiap waktu. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.